Di sini kelompok kami kelompok 2 dari BTS Supply Chain Management, di mana bahasan kelompok kami itu adalah terkait dengan pembuatan akun Udu dengan jenis usaha apotik, di mana nama apotiknya itu Apotik Pri Pharma. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Dharma dan Wijaya, kemudian Dero Prima, kemudian Luxman Abadi Burning, selanjutnya Melanie Tiana, dan yang terakhir itu Richard Alamsa. Lanjut ke step yang pertama. Di kelompok apotik Trifarma akan mencoba membuat proses pengadaan atau pemesanan barang menggunakan aplikasi Udo SOD. Dimulai dari purchase. Yang pertama kali yang pasti kita sudah mengaktifkan developer mode di akun admin. Kemudian kita masuk ke menu purchase. Di sini tadi saya sudah sempat coba membuat. Apa yang kita coba? Ini kita buat vendornya dulu, Anugrah. Di sini saya buat Anugrah Parmindo Lestari. Kemudian eh, kita akan tambahkan produknya itu Sun Mol Forte tablet dengan kuantiti 10. Kemudian untuk harganya itu 2344. Kemudian ada Iliadin nasal spray, kuantitinya juga 10 dengan harga 76172. Kemudian satu lagi kita buat New Diatap. Itu kuantitinya juga 10 dengan harga 2578. Oke, setelah kita input semua, kemudian kita pilih save, kita save. Oke, kemudian kita klik send by email. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini untuk nomor PO-nya P00019. Kemudian kita send. Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini udah terkirim ya. Ini udah terkirim RFQ-nya. Dari RFQ udah proses ke RFQ send. Kemudian kita confirm order. Confirm order. Nih, purchase order. Oke, kemudian kita buat lagi yang baru. Oke, kita buat lagi yang baru. Ini dari PT Enseval. PTN Sepal, kemudian kita harus isi dulu di sini alamatnya Bekasi, kemudian nomor teleponnya, kemudian emailnya ensepal@gmail.com. Oke, udah kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke untuk proses ordernya, kita tambahkan produk. Untuk yang sepal sendiri kita ada obat Zibramax dengan kuantiti 10 dengan harga 423 Kemudian ada kita tambahkan lagi Rinos kapsul kuantiti 10 dengan harga 69231. 69231. Kemudian satu lagi kita tambahkan pas. Tensi pas dengan kuantiti 10 juga dengan harga 65385. Oke, sudah. Kemudian kita pilih save dulu, lalu send by email. Ini kita harus ingat, ini dia P000020. Kemudian kita send. Udah kita lihat ke bawah, ini dia udah terkirim ya dari RFQ ke RFQ send. Kemudian kita confirm order. Oke, ini sudah berubah. Kita cek di bawah, ini udah confirm order. Jadi tinggal nanti purchase statusnya ini selesai. Kemudian ada kita tambah buat satu lagi. Ini di PT Pentavalen. Pentavalen. Oke. Membuat PT Pentavalen. PT Pentavalen kita buat. Habis itu kita buat di Jakarta, nomor teleponnya, kemudian emailnya, penta@gmail.com. Save. Kemudian kita tambahkan produknya itu Boss Force Sirup, kuantiti 10
harga satunya 63.672. Oke, udah hanya satu untuk yang di sini. Kemudian kita save dulu, baru send by email. Kemudian kita cek di sini ya. Udah P21 kita send. Di situ kita untuk make sure di bawah lagi ini sudah review, udah send. Kemudian kita confirm order. Kita cek lagi ke bawahnya. Oke, purchase order udah dikirim. Kemudian selanjutnya kita akan ke akun inventory. Sebelumnya, teman saya dari bagian purchasing sudah menjelaskan bagaimana alur pemesanan barang ataupun item dari beberapa vendor. Selanjutnya adalah kita melakukan inventory atau pada bagian warehouse penerimaan atas barang-barang yang sudah diorder tersebut. Pertama, silakan masukkan akun email yang sudah didaftarkan. Kemudian teman-teman pilih tab sebelah kiri di bagian inventory. Di sini akan terlihat ada 3 receipt to process, kemudian 2 delivery order yang harus diproses, dan ada post order maupun manufacturing. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang receipt. Bisa terlihat jelas di layar bahwa ada 3 nomor referensi dari 3 vendor yang berbeda. Yang pertama yang harus dilakukan adalah diklik pada bagian referensi ini. Kemudian teman-teman pastikan demand dan kuantitinya yang tertera sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita validate. Maka proses akan berpindah dari ready menjadi done. Kemudian selanjutnya kita proses juga untuk receipt yang lain. Dicek kembali quantity dan demand-nya, kemudian kita validate ulang. Nah, teman-teman, dari awal kan terbacanya ada 3 receipt yang harus diproses. Sekarang hanya menjadi 1. Karena kita sudah melakukan validasi terhadap ketiga purchasing yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman, dari proses tersebut berarti barang-barang yang sudah kita beli dari beberapa vendor sudah masuk ke dalam inventory apotik kita. Awal dari tim purchasing. Kemudian di sini kita balik lagi ke bagian purchasing untuk meng-create bill apa yang sudah dilakukan oleh tim inventory atau warehouse. Sebelumnya kita sudah mengaktifkan developer mode. Kemudian kita ke bagian purchase. Nah, di sini kita klik satu-satu dulu. Kita mulai dari yang paling bawah, PT Anugrah Parmindo Lestari. Kita lihat di bagian bawah, di sini sudah tertulis Melanie Inventory setelah menerima quantity yang sudah diajukan oleh tim purchase. Kemudian di sini kita akan melakukan create bill. Kita klik create bill. Oke, di sini ada pemberitahuan kita telah membuat purchasing yang sudah kita buat tadi. Gitu. Kemudian kita balik lagi ke yang lain. Untuk yang Enseval juga kita lakukan hal yang sama. Kita cek dulu di bawah tim inventory telah menerima dan menyetujui. Habis itu kita pilih create bill. Kemudian satu lagi juga kita lakukan yang sama di PT Pentavalent. Sambil kita cek di bagian bawahnya, Melani sudah inventory sudah menerima quantity. Oke, kemudian kita create bill. Oke, sudah. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembayaran oleh tim purchasing. Setelah dilakukan inventory dan purchasing, akan dilakukan pembayaran oleh tim finance kepada vendor-vendor yang tadi tempat kita untuk memesan obat. Pertama kita ke menu accounting, kemudian ke bagian vendor, lalu kita pilih bill. Nah, di sini tertera 3 vendor yang tadi tempat kita untuk memesan obat, ada PT Anugrah Parmindo Lestari, PT Pentavalent, dan PT Enseval Putra Mega Trading. Yang pertama kita melakukan pembayaran dulu ke vendor PT Anugrah Parmindo Lestari. Yang pertama kita klik terlebih dahulu bill-nya. Kemudian di sini tertera dari bagian purchase, Mr. Dero telah melakukan create bill untuk pemesanan ke PT Anugrah Parmindo Lestari Jakarta. Lalu kita cek pemesanannya apa saja. Produknya ada Sunmol, kemudian ada nasal spray, ada New Diatap, kemudian kita cek juga kuantitinya, selain itu juga harganya. Di sini total harga yang kita pesan ke vendor Anugrah Parmindo itu dengan total Rp900.143,40. Lalu untuk melakukan pembayaran, kita pilih dulu untuk bill date, jadi kita ingin membayarkannya pada tanggal berapa. Misalkan kita membayarkannya di akhir bulan kita bayarkan misalkan di tanggal 27. Lalu setelah kita pilih bill date tanggal 27, kemudian setelah kita pastikan pemesanan sudah benar dan harga juga sudah sesuai, lalu kita klik confirm.
Nah, lalu setelah kita klik confirm, kita klik kembali register payment. Lalu kita pilih untuk register payment ini, jurnalnya ini, kita pilih kita membayarkan melalui bank atau cash. Untuk pada saat ini kita memilih untuk membayarkan melalui bank. Kemudian untuk payment methodnya manual. Lalu kita create payment. Nah, jika sudah berhasil membayar, maka muncul seperti ini, keterangan in payment. Oke, lalu kita balik ke vendor yang lain, kita lanjutkan. Untuk vendor Pentavalent, kita klik, lalu kita pastikan pemesanannya apa saja. Untuk PT Pentavalent itu kita pemesanannya Imbus Force Kit Sirup dengan quantity 10 dengan harga 636.720 dan teksnya 70.039 rupiah. Jadi total 706.759 rupiah. Kemudian kita pilih lagi bill date-nya, kita samakan di tanggal 27, lalu kita confirm. Kemudian setelah kita confirm, kita register payment, kita pilih lagi jurnalnya melalui bank dan payment metode manual, lalu kita klik create payment. Nah, ini juga sudah muncul tulisan in payment, berarti sudah berhasil dibayarkan. Lalu kita lanjutkan lagi untuk yang PTN Seval. Nah, untuk yang PTN Seval juga kita cek untuk pemesanannya itu apa saja. Di sini ada Zebra Max, kemudian ada Rhinos, dan juga ada Tensivas. Nah, untuk kuantitinya juga masing-masing 10, 10, 10. Lalu kita lihat total harganya beserta teks yang harus dibayarkan sebesar 11%. Jadi kita harus bayarkan sekitar 6.190.392 rupiah. Kemudian, jika sudah benar produk dan harga yang kita pesan, lalu kita pilih bill date-nya lagi, kita samakan 27 Desember. Kemudian kita confirm. Lalu setelah kita confirm, kita klik register payment. Lalu kita isi jurnalnya bank, payment metode-nya manual. Lalu kita klik create payment. Nah, ini juga sudah berhasil dibayarkan. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan penjualan oleh tim sales kepada customer-customer yang berkunjung ke apotek. Akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai tim sales. Terus Abadi akan melanjutkan kembali mengenai tugas UTS manajemen SCM. Untuk bagian saya adalah bagian sales. Kita buka dulu terlebih dahulu untuk link UDU-nya yang telah diberikan, emailnya jangan lupa, namanya sales ya, atau bisa Luxma sales, passwordnya sales juga. Setelah itu kita buka. Nah, ini udah tampilan di awal ya. Langsung kita aktifkan by mood di aplikasi settingnya sepertinya sudah aktif ya, seperti itu. Terus adalah kita buat di sales ya. Nah, caranya bagaimana cara membuat sales dari pesanan customer yang sebelumnya sudah ada daftar inventory dan lain-lainnya. Kita klik new ya, langsung masukkan namanya. Di sini ada pesanan dari sama Bapak Jacob ya. Bapak Jacob itu sebentar saya pakai sudah ada aja ya. Oke, sales ini. Oke, ini quotation. Nah, ini Bapak Jacob sendiri ya. Jangan lupa diisi untuk alamatnya dan juga delivery ordernya ya, seperti itu. Addressnya, ordernya tanggal berapa, dan ini isi untuk pesanan dari Bapak Jacob sendiri ya. Ada Salmo, ada Imadin, yang di atas seperti itu. Lalu apa yang dilakukan adalah send by email seperti itu. Sehingga nanti adalah muncul yang namanya itu nomor orderan ya. Oke, kita akan coba bikin baru ya. Semuanya ya. Oke, Bapak Jacob, alamat sudah ada ya. Oke, add produknya adalah kita coba adalah Iladin ya, Iladin contohnya Iladin kalau nggak tadi adalah sebentar saya buka nih ya. Oke, Sanmol 11. Oke, Sanmol dan lain-lainnya ya. Coba kita lihat di sini salesnya Bapak Jacob ya. Ini kosong, coba kita buka. Ini hapus dulu. Oke. Oh, ini dulu. Oke. Ya. Sanmol sama Nasal di tabs. Oke. Yes. Pada aku contohnya Sanmol di tab.
Nah, ini contohnya kurasinya ini adalah 3, ini 2. Habis itu nanti ya jangan lupa send message, klik oke, ya, di save, send by email, yes. Nah, ini nanti akan muncul save request dan di send seperti itu untuk bisa dikirimkan ke bagian inventory seperti itu. Oke, begitu juga yang lainnya. Jadi nanti setelah itu muncul adalah di bagian confirm untuk bisa sales order. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selanjutnya setelah klien melakukan pembelian di apotek kita, selanjutnya kita memproses atas PO-PO tersebut. Jadi kita masuk kembali ke dalam email inventory yang sudah dibuat. Kemudian masuk ke bagian inventory. Kemudian di sini tertera ada delivery orders sebanyak 6 yang harus diproses, diklik. Oke, atas pesanan Bapak Jacob, semuanya barangnya tersedia. Kita klik validate. Kemudian confirm. Kemudian statusnya akan berubah menjadi done. Kemudian kita bisa cek kembali. Atas pesanan Ibu Ani, antara demand dan quantity yang dimiliki oleh Apotik Trifarma juga sudah sesuai. Kemudian kita juga validasi. Yang ini tidak mencukupi stoknya. Kemudian Ibu Ani juga tidak mencukupi. Oke, setelah selesai dari dua itu, kita lanjutkan ke bagian pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penagihan kepada customer yang sudah melakukan pemesanan. Kita akan masuk ke menu accounting, lalu di sini sudah muncul Ibu Ani dan Bapak Jacob yang sudah melakukan proses pemesanan. Pertama kita ke pemesanan dari Ibu Ani terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat produk yang dipesan oleh Ibu Ani ada Zebra Max, lalu dari NOS, dan juga ada Tensivas. Kita sesuaikan kuantitinya, lalu juga dengan harganya. Di sini di bawah kita lihat harga beserta teks yang harus dibayar, lalu juga total yang dari harga dan juga teks dengan nominal 2,419.800 ribu rupiah. Lalu jika sudah sesuai, kita klik register payment. Kita pilih jurnalnya bank, lalu payment metodenya manual, lalu kita create payment. Nah, setelah itu muncul in payment yang menyatakan bahwa apa namanya, pemesanan ini sudah dibayar oleh Ibu Ani. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses pembayaran untuk pemesanan Bapak Jacob. Di sini kita
cek pemesanan dari Bapak Jacob, ada Sunmol, lalu ada nasal spray dan juga Neodiatap dengan kuantitinya sebagai berikut dan juga harga beserta taxnya dengan total 334.998 rupiah. Lalu setelah sesuai, kita register payment untuk Bapak Jacob, untuk jurnalnya bank, lalu untuk payment methodnya manual, lalu kita create payment dan sudah berhasil dibayar. Ya, baik, seperti itu penjelasan rangkaian bisnis proses mulai dari purchasing, inventory, sales order, dan finance dari kelompok Apotek Tri Pharma demi memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Supply Chain Management di Magister Bisnis Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.